Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya berkat, anugerah dan damai atas kita semua. Kita akan merenungkan dan melanjutkan perenungan kita dari Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya membagi ke dalam 3 video pembelajaran kita. Dan firman Tuhan berkata seperti ini sebelum kita nanti melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Kita belajar firman Tuhan beberapa waktu lalu dari ayat ini. Pelajaran pertama adalah Rasul Paulus berobsesi, punya kerinduan besar untuk mengenal pribadi Kristus, mengenal Dia. Dan pelajaran kedua yang akan kita nikmati bersama-sama di hari baru ini adalah Rasul Paulus mendorong dan mengajar kita di dalam teks firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya mengenal pribadi Kristus, tetapi juga mengenal kuasa kebangkitannya. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Ternyata kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman dan juga kepercayaan kita. Bukan hanya mujizat-mujizat berkaitan dengan kesembuhan, kecukupan, berkaitan dengan kuasanya atas kuasa jahat dan juga atas alam, tetapi satu kuasa dan juga pengalaman Kristus ketika melayani yang tidak boleh dilupa adalah berkaitan dengan kebangkitannya. Paulus ingin mengenal pribadi Kristus tetapi juga mengenal, sekali lagi kata mengenal di sana bukan sekedar memahami, mengetahui, mendapat informasi, tetapi juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah di masa lalu, di belakang sana 2000 tahun yang lalu, tetapi Rasul Paulus meyakini bahwa kebangkitan Kristus itu punya kuasa. Di dalam bahasa aslinya di sana, kata kuasa adalah dunamin. Dari kata itu muncul juga kata dinamit. Artinya sesuatu yang punya daya, power yang luar biasa. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa faktual, peristiwa sejarah. Tetapi juga Rasul Paulus percaya kebangkitan Kristus itu punya power, punya daya, punya kekuatan yang luar biasa. Dan teks ini mengatakan, aku mau mengenal atau ginosko atau mengalami kuasa itu di dalam kehidupan saya. Kuasa kebangkitan Kristus bisa kita alami dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang lagi. Ketika kita misalnya mengalami kematian, kelesuan, mengalami kematian iman, kelesuan rohani, kesuaman, kuasa kebangkitan Kristus itu harapannya ada menjadi daya dobrak, daya aktif kekuatan yang bekerja secara nyata. Kekuatan yang lama, ketakutan, luka-luka lama, dosa lama, cara pikir lama, itu harus dikuburkan. Kemudian sekarang kita bangkit dengan kuasa kebangkitan Kristus sehingga kita menjadi pribadi baru, pribadi yang lebih optimis, pribadi yang penuh dengan harapan, pribadi yang penuh dengan keyakinan. Mungkin kehidupan kita sulit, tetapi percaya karena Kristus bangkit, kita punya masa depan. Pengalaman dan juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus seharusnya membuat kehidupan kita lebih bergairah, bersemangat, kita optimis. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup, karena Tuhan kita menang. Dan karena alasan itu kita punya alasan dan dasar untuk berharap. Mengenal Dia tetapi juga mengenal kuasa kebangkitannya dalam keseharian kita. Biarlah kebenaran ini mendorong, memberikan kita semangat untuk menjadi orang percaya yang punya pengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mendapatkan berkat dan firman Tuhan yang menguatkan kami. Tolong supaya kami mengalami kebangkitan Kristus dalam keseharian kami. Kelesuan Tuhan bangkitkan.
Kesuaman Tuhan bangkitkan, mati iman Tuhan bangkitkan, bahkan ketika putus asa Tuhan bangkitkan. Ketika ada dosa, biarlah dosa itu mati dan kami bangkit dengan kuasa yang baru, kuasa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berkat dan anugerah-Mu atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.